Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, semoga teman-teman yang menyaksikan video ini diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarganya semua diberikan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, di video kali ini sedikit saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih pandangan saya pribadi tentang cinta dalam diam. Ya, ini saya katakan pendapat pribadi ya, karena saya belum mendapat penjelasan dari ulama-ulama gitu yang membahas tentang hal ini. Ya, mungkin banyak hal penting yang harus dibahas daripada bahas ini. Ya, makanya saya juga bukan jarang, tapi saya juga nggak buatin konten khusus tentang hal ini baru sekarang, karena menurut saya ini pertanyaan yang sering banget terulang, jadi saya harus buatkan videonya gitu ya. Biar kalau ada yang nanya, Kak gimana hukumnya mencintai dalam diam, saya nggak perlu repot-repot menulis, ngetik, dan seterusnya. Saya tinggal kirimkan linknya video ini, ditonton sampai selesai. Jadi silakan nonton sampai selesai. Pertama, jatuh cinta. Jatuh cinta itu bisa jadi takdir. Misalnya gini teman-teman, di suatu hari teman-teman pergi ke swalayan belanja gitu kan. Di sana teman-teman ketemu dengan seseorang lawan jenisnya pastinya gitu kan. Terus teman-teman melihatnya, oh, masya Allah luar biasa banget gitu ya. Mungkin dari cara berpakaiannya, dari cara yang dia ngomong, tutur katanya lemah lembut, tiba-tiba jatuh cinta gitu kan. Atau mungkin dari fisiknya, terserah dari apapun, intinya teman-teman jatuh cinta dengan dia. Maka itu takdir. Kenapa? Karena kita nggak pernah merencanakan misalnya untuk ketemu dengan orang tersebut. Jadi Allah yang mempertemukan kita saat itu. Nah, itu namanya jatuh cintanya, berarti takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menurunkan cinta kepada hati manusia semuanya. Jadi nggak ada yang salah dengan cinta, dan nggak ada yang salah dengan jatuh cinta. Tapi setelah pulang dari tempat itu, ternyata di malam hari teman-teman menghayalkan, membayangkan, memikirkan berhari-hari, atau bahkan sampai menyebut namanya dalam doa, ya Allah, pertemukanlah saya dengan orang tersebut di saat yang tepat, di waktu yang engkau muliakan gitu kan, atau jodohkanlah saya dengan dia. Itu berarti sudah mencintai dalam diam. Bagaimana hukumnya mencintai dalam diam? Kalau saya pribadi sih ditanya, hukumnya boleh-boleh saja, nggak salah, nggak dosa. Tapi kalau saya harus melakukan hal tersebut, itu adalah hal terbodoh yang pernah saya lakukan. Kalau saya harus melakukannya, kenapa mencintai dalam diam bagi saya adalah hal terbodoh? Oke, sebelum saya lanjut, mungkin ada yang mengatakan begini, Kak, Ustadz, tapi kan menurut riwayat kisahnya Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah Zahra itu mereka saling mencintai dalam diam. Setelah menikah baru mereka saling menyampaikan perasaan yang ternyata mereka dulunya saling mencintai gitu kan, tapi nggak menyampaikan. Bagaimana yang hal tersebut? Oke, yang pertama, tanggapan saya terkait kisah tersebut ya. Yang pertama, saya secara pribadi belum menemukan sumber yang riwayat yang sahih begitu yang bisa dipercaya kalau kisahnya itu benar-benar mutawatir, pasti kebenarannya. Jadi kemungkinan nggak pastinya itu ada gitu ya. Mungkin hanya dugaan kuat, khulafatuz namanya gitu kan. Yang pertama. Yang kedua, anggaplah kisahnya tadi itu benar gitu kan, mutawatir misalnya. Yang kedua, walaupun kisahnya benar, maka yang kedua, kita teman-teman dan kebanyakan generasi milenial hari ini itu, kita dibandingkan keimanannya Ali bin Abi Thalib jauh banget gitu kan ya. Dia bersama para nabi. Ali bin Abi Thalib itu menantunya Rasulullah. Kalaupun sebelumnya dia sahabatnya Rasulullah gitu kan. Fatimah Zahra anaknya Rasulullah. Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Zahra adalah terjaga. Maksudnya ya mereka hidup di nuansa kenabian gitu kan. Mereka itu jarang komunikasi, nggak bisa komunikasi secara langsung gitu kan, nggak bisa chattingan, nggak bisa teleponan, nggak bisa saling kepo gitu kan, kecuali perantaraan Rasul dan orang sahabat yang lainnya gitu. Jadi mereka tuh sulit banget untuk komunikasi gitu. Beda hari ini, contoh gini, ada seorang laki-laki yang cinta kepada seorang perempuan, cinta dalam diam. Si laki-lakinya ini cinta, dan namanya mencinta dalam diam, itu berarti teman-teman telah menyiapkan hati untuk memikirkan, menghayalkan, membayangkan, dan seterusnya. Bahkan pada akhirnya akan merindukan gitu kan. Cinta itu ujung-ujungnya apa? Rindu, sayang, dan seterusnya. Dengar namanya, senang, dan seterusnya. Terus gini teman-teman, pertanyaannya sampai kapan teman-teman mau mencintai dalam diam? Jika teman-teman belum siap menikah, tiba-tiba mencintai seseorang dalam diam, ya nanti ini pasti terjadi teman-teman. Kenapa ya? Banyak kasus yang saya dapatkan seperti itu. Karena mencintai dalam diam, akhirnya ada kesempatan dia stalking akunnya si A yang dia cinta dalam diam itu, dia cari tahu semuanya, dia kumpulkan foto-fotonya dan seterusnya.
dia kepoin semuanya dan seterusnya. Akhirnya dapat kontaknya, di situ dia komunikasi, chattingan dan seterusnya. Berlanjutlah seperti itu. Cinta dalam diam yang akhirnya berujung diam-diam maksiat, diam-diam dosa. Nah, itu bahayanya teman-teman. Berikutnya teman-teman sekalian, cinta dalam diam itu belum pasti. Pertama, kalau kita kemudian mencinta dalam diam, ya udah pasti kita pengen berjumpa dengan orang yang kita cinta itu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kalau udah udah mentok, nggak bisa dihalalkan segera, sementara udah sayang banget, udah rindu banget, ya itu kan kalau saling cinta dalam diam seperti itu nantinya udah pasti itu mereka akan melakukan berbagai cara untuk bisa chattingan, teleponan dan seterusnya. Kalau ternyata ada peluang untuk melakukan hal tersebut, untuk komunikasi dan seterusnya, makanya teman-teman, mencinta dalam diam itu berbahaya banget. Berikutnya, hal yang bisa saya terjadi dalam cinta dalam diam, ya silahkan tanyakan sama teman-teman. Ini pernah banget banyak yang sampaikan bahwa bener banget kak, seperti itu faktanya. Yaitu contoh gini, si A ini suka sama si B, si A nya cewek, si B cowok gitu kan. Artinya ada seorang cewek suka sama orang cowok, ya cinta ya cowoknya ini nggak tahu kalau ternyata dia disuka sama si perempuan tadi ini. Perempuan ini diam-diam mencintai si fulan gitu kan. Ternyata si fulan ini dekat sama seorang perempuan gitu kan, dia jalan sama perempuan atau berfoto sama perempuan. Kira-kira gimana perasaannya si perempuan tadi ini? Ya pasti sakit hati kan? Kenapa? Ya dia mencintai seseorang, ternyata orang yang dia cintanya itu jalan sama orang lain, atau mungkin berfoto dengan orang lain, atau mungkin bermesraan dengan orang lain, atau bahkan menikah dengan orang lain. Ya pasti ujung-ujungnya sakit hati, kecewa dan seterusnya. Demikian pula sebaliknya. Laki-laki yang mencintai seorang perempuan, cinta dalam diam, itu berarti dia sedang menyiapkan hati untuk kecewa, untuk sakit hati. Kenapa? Ya bisa saja si perempuan ini dekat dengan laki-laki lain, chattingan dengan laki-laki lain, dan itu kemudian mungkin screenshot chatnya diupload, atau mungkin fotonya diupload dengan laki-laki lain. Maka si laki-laki tadi yang dia mencintai dalam diam, itu pasti akan merasa sakit hati, pasti akan merasa kecewa, dan seterusnya. Terlebih lagi kalau si perempuan ini menikah dengan laki-laki lain gitu. Maka bagaimana harusnya kalau udah cinta? Ya cinta itu bukan diam. Cinta itu dibuktikan lewat perbuatan, halalkan. Kalau Anda laki-laki dilamar, kalau Anda perempuan, ajaklah nikah si laki-laki itu lewat perantara tentunya gitu ya, supaya lebih aman. Cinta itu teman-teman tidak pernah minta untuk menanti. Kalau udah siap, halalkan, itu perjuangan. Kalau belum siap, ya udah diikhlaskan, itu pengorbanan. Jadi teman-teman nggak perlu mencinta dalam diam, titipkan hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah teman-teman nggak akan pernah merasakan kekecewaan sampai kapanpun. Kenapa? Ya karena kita berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, aku titipkan hatiku kepadamu dan pertemukan hamba dengan seseorang yang juga mencintaimu, mentaatimu, agar bersamanya aku bisa saling mendekatkan diri kepadamu. Dia bisa menuntun aku kepada surgamu dan seterusnya. Nah teman-teman semuanya juga tidak perlu saling mendoakan, nggak perlu mendoakan seseorang dalam diam. Kenapa? Yang didoakan belum tentu terbaik, karena itu hanya penilaian kita saja. Jadi mintalah doa terbaik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu waktu ini ada kaitannya dengan mencinta dalam diam teman-teman, yaitu mendoakan dalam diam. Karena kalau orang mendoakan lawan jenis dalam diam, itu sama halnya mencinta dalam diam, karena nggak mungkin didoakan untuk jodoh dengan kita misalnya, kalau kitanya nggak cinta dengan dia. Ya kita mendoakan dia agar jodoh dengan kita, itu berarti kita mencintai dia dalam diam. Nah teman-teman, suatu waktu ini kejadiannya sekitar 3 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, ada seseorang ikhwan cowok yang kebetulan saya ngisi pengajian dia gitu kan. Dia tanya, Ustadz, gimana hukumnya mendoakan seseorang lawan jenis dalam intinya mendoakan lah gitu kan, mendoakan. Saya bilang hukumnya boleh-boleh saja. Mendoakannya ternyata mendoakannya agar jodoh dengan si perempuan tadi gitu ya. Saya bilang boleh saja. Tapi saya tanya si laki-lakinya, antum kapan siap nikahnya gitu kan. Dia bilang mungkin sekitar 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi. Tidak pasti juga gitu kan. Bayangin nih teman-teman, mendoakan lawan jenis selama bertahun-tahun gitu kan. Dan ketika keduanya itu mereka saling simpan kontak, ya saya pikir mustahil banget kalau hanya didoakan. Pasti ujung-ujungnya apa? Saling chattingan, teleponan. Kenapa? Ya si laki-laki suka sama perempuannya. Dan kalau udah tiap hari mendoakan nama seorang lawan jenis dalam doa kita, menyebut-nyebut nama orang lawan jenis yang belum halal, itu kan udah berbahaya banget. Udah membuka peluang
untuk kemudian kita ngajak dia ngobrol lebih daripada sekedar ngebahas hal yang nggak penting nantinya. Kenapa? Ya karena ada peluang untuk kemudian komunikasi. Jadi kalau udah sering mendoakan lawan jenis dalam doa, ujung-ujungnya apa? Baper gitu kan. Aduh, udah lama banget nih, aku penasaran banget gimana sih kabarnya dia. Aku coba chat aja deh gitu kan. Terus lama-lama kita membisiki, sekalian aja kamu telepon, sekalian aja kamu video call dan seterusnya. Toh kamu juga dianggap baik sama si dia dan seterusnya. Nah, maka teman-teman semuanya, sekali lagi saya nggak mengatakan itu hukumnya haram, tapi sebenarnya kita menutup celah setan untuk menggoda, untuk membisiki, untuk melakukan hal-hal yang lebih berbahaya daripada itu gitu kan. Jadi saya mengatakan itu hal yang berbahaya banget. Mending kita nggak usah mendoakan seseorang berjodoh dengan kita, karena itu belum pasti juga, dan yang kita doakan belum tentu juga dia terbaik. Ya itu kan menurut pandangan kita saja. Bisa jadi menurut pandangan Allah ternyata dia nggak baik buat kita. Maka yang terbaik adalah meminta kepada Allah untuk dipertemukan dengan jodoh yang terbaik, dengan seorang yang benar-benar bisa menuntun kita kepada kebaikan. Jadi seperti itu ya teman-teman semuanya. Jadi nggak perlu mencintai dalam dia, nggak perlu apalagi saling komitmen gitu ya. Cukup teman-teman serahkan hatinya kepada Allah. Dan bagi laki-laki silahkan cari tuh banyak perempuan yang siap nikah. Kalau Anda perempuan, bisa banget gitu ya, tanya ke ustadz ustazah, minta dibantu carikan ikhwan yang siap menikah. Jadi mungkin seperti itu teman-teman video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat nantinya bisa di-share ke teman-teman yang lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.